warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthoharoh, SLC dari Tuban, Jawa Timur, akan berkisah tentang 24 Nabi dan Rasul teladan utama yang berjudul Cobaan Pertama. Kebakaran! Kebakaran! Teriakan terdengar di sela-sela kepulan asap. Penduduk Huran menyirami lumbung gandum dan lahan pertanian yang terbakar. Api semakin membesar tanpa diketahui asal muasalnya. Setelah api padam, tampak seorang lelaki menatap ke arah lahan pertaniannya yang menghitam. Sungguh aneh, mengapa hanya kebunku saja yang terbakar, sedangkan kebun lain di sekitarnya tidak terpercik api sedikit pun, gumam Nabi Ayub alaihissalam pada dirinya. Sebelum ia sempat mencari jawaban, datanglah para penggembala ternaknya. Mereka tergopoh-gopoh menghampiri Nabi Allah itu. Mereka melaporkan hewan ternak banyak yang mati. Semakin bertambahlah kebingungan dalam diri Nabi Ayub alaihissalam. Aku semakin tidak mengerti mengapa semua terjadi secara tiba-tiba. Allah telah mengambil kembali titipannya, hatinya berbisik. Lalu ia kembali mengucap asma Allah, hatinya tenang, dirinya mengikhlaskan kejadian tersebut. Aku turut berduka atas musibah yang engkau alami. Sesungguhnya musibah yang menimpamu sangat dahsyat. Semua hartamu hilang dalam waktu yang singkat, ucap seorang lelaki. Nabi Ayub alaihissalam menoleh, terkejut atas ucapan lelaki parubaya itu. Entah sudah berapa lama lelaki berwajah bijak itu berdiri di sisinya. Cepat ia persilahkan tamu itu ke rumahnya. Tahukah engkau, kawan-kawanmu merasa sedih, sedangkan musuh-musuhmu bersenang hati dan gembira melihat penderitaan yang engkau alami. Banyak cerita yang beredar, dirimu tak ikhlas dalam ibadah dan kebajikan yang kau lakukan. Lelaki itu melanjutkan perkataan seraya menarik nafas. Ada yang berkata, andai Tuhanmu benar-benar berkuasa, niscaya Dia dapat menyelamatkan dirimu dari malapetaka. Ada juga yang mengatakan, mungkin amal ibadahmu tidak diterima oleh Allah karena kau beribadah karena ingin dipuji. Lelaki itu berbicara seraya menatap wajah Nabi Ayub alaihissalam. Wajah itu tetap berseri, tidak terlihat sedih dan susah. Nabi Ayub alaihissalam berkata, ketahuilah bahwa semua yang aku miliki adalah titipan Allah. Tentu saja Allah berhak memintanya kembali. Segala syukur dan puji hanya bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepadaku. Dia adalah yang maha kuasa, mengangkat derajat seorang atau menurunkannya menurut kehendak-Nya. Sebagai seorang hambanya yang lemah, kami patut berserah diri kepadanya, menerima segala takdirnya yang kadangkala kami belum dapat mengerti dan menangkap hikmah yang terkandung dalam takdirnya itu. Nabi Ayub alaihissalam pun bersujud, mohon ampun atas segala dosa dan mohon diteguhkan iman serta kesabaran atas segala cobaan dan ujiannya. Tercengang lelaki yang merupakan perwujudan iblis itu. Dengan penuh kemarahan, iblis meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Rasa kecewa membuncah. Hasutan yang ia hembuskan tidak sedikit pun berhasil menggoyahkan keyakinan hamba Allah yang soleh itu. Kembali disusunnya sebuah rencana baru untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Harta hanyalah titipan. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kita bahwa janganlah berlebihan dalam mencintai harta benda kita. Karena sejatinya harta benda itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan dalam hal kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 63. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.